Perang Jamal ibarat sebuah badai besar, bukan karena anginnya tiba-tiba kuat, tetapi karena awan fitnah dibiarkan menumpuk. Tak ada yang benar-benar ingin badai itu datang, namun ketika emosi, prasangka, dan bisikan gelap bersatu, angin pun berubah jadi kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah peristiwa besar yang melanda umat Islam sekaligus ujian berat bagi persatuan umat Islam pada saat itu, yaitu terjadinya konflik Perang Jamal. Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah atau tepatnya pada tahun 656 Masehi di dekat Basrah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebut Perang Jamal atau unta karena Aisyah radhiyallahu an berada di atas seekor unta di tengah peristiwa tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut yang sangat menyayat hati adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu an, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka tidak bermaksud berperang, namun memiliki perbedaan pandangan tentang kapan dan bagaimana menegakkan keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Mengapa bisa terjadi perang? Setelah wafatnya Utsman, umat Islam sedang dalam kondisi tidak stabil dan penuh dengan provokasi. Banyak kelompok munafik dan provokator yang sengaja menyebarkan fitnah, mengadu domba, menyulut emosi. Upaya damai sebenarnya sudah hampir tercapai, namun provokasi di malam hari memicu bentrokan yang tak terkendali. Perang pun akhirnya pecah tanpa kehendak tulus para tokoh utamanya. Perang pun berhenti setelah unta Aisyah dijatuhkan. Ali sangat memuliakan Aisyah, kemudian mengantarkannya pulang dengan penuh hormat. Dan Thalhah serta Zubair gugur, dan Ali pun sangat berduka. Tidak ada rasa kebencian pribadi, hanya luka karena fitnah. Perang Jamal mengajarkan kepada kita bahwa orang baik pun bisa terlibat konflik jika fitnah dibiarkan. Emosi lebih berbahaya dari pedang. Provokator sering bersembunyi di balik niat membela kebenaran. Persatuan lebih utama daripada ego kelompok. Menahan diri kadang lebih mulia daripada merasa paling benar. Jika para sahabat saja bisa terpecah karena fitnah, lalu mengapa kita merasa aman dari perpecahan? Sahabat rahimakumullah. Perang Jamal bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah cermin dan yang terlihat dalamnya adalah kita. Di Perang Jamal, pedang mulai terhunus setelah fitnah menyebar. Hari ini pedang itu bernama potongan video, status provokatif, narasi sepihak, berita tanpa tabayun. Fitnah dulu berbisik dari mulut ke mulut, hari ini berteriak lewat layar. Ali, Aisyah, Thalhah, dan Zubair semuanya orang-orang mulia. Namun perbedaan waktu menegakkan keadilan, cara menyikapi masalah, membuat mereka berhadapan bukan karena niat buruk, tetapi karena emosi dan tekanan keadaan. Saat ini, sesama umat muslim saling membid'ahkan, sesama umat Islam saling menyalahkan, sesama da'i saling menjatuhkan, sesama jamaah saling curiga, padahal niatnya sama, yaitu membela kebenaran. Perang Jamal pecah bukan karena keputusan para sahabat, tetapi karena tangan-tangan gelap yang menyalakan api di malam hari. Saat ini mereka bernama akun anonim, buzzer, pembisik kebencian, mengadu domba antar kelompok. Mereka jarang terlihat di depan, tetapi selalu berhasil membuat umat saling menyerang. Sebelum terjadi konflik, damai hampir tercapai. Namun emosi yang tersulut membuat klarifikasi dianggap pembelaan, nasihat dianggap serangan,
berbeda pendapat dianggap pengkhianatan. Ini persis seperti kondisi kita saat ini. Saat marah, kebenaran pun terasa salah jika datang dari pihak yang tidak kita sukai. Setelah perang, Ali menang namun hatinya terluka. Aisyah dimuliakan namun umat berduka. Tidak ada yang benar-benar menang jika persaudaraan sudah hancur. Saat ini, menang debat, kehilangan adab. Menang argumen, kehilangan ukhuwah. Viral, tapi meninggalkan luka. Perang Jamal mengajarkan kita bahwa musuh terbesar umat bukan di luar barisan, tetapi di dalam hati yang dikuasai emosi dan prasangka. Jika para sahabat saja menyesal setelah fitnah berlalu, maka kita lebih pantas berhati-hati sebelum berbicara dan membela. Perang Jamal ibarat sebuah badai besar, bukan karena anginnya tiba-tiba kuat, tapi karena awan fitnah dibiarkan menumpuk. Tak ada yang benar-benar ingin badai itu datang, namun ketika emosi, prasangka, dan bisikan gelap bersatu, angin pun berubah jadi kehancuran. Badai tidak lahir dari langit yang bersih, ia lahir dari awan yang dibiarkan gelap terlalu lama. Di medsos, satu unggahan bernada curiga, satu komentar penuh dengan asumsi, satu share tanpa tabayun, perlahan menjadi awan pekat yang menutup akal dan nurani. Angin emosi pun datang. Angin badai bukan kebenaran, melainkan emosi yang kehilangan arah. Saat marah, klarifikasi terdengar seperti sebuah pembelaan. Nasihat terasa seperti sebuah serangan. Diam dianggap sebuah kelemahan. Layaknya di Perang Jamal, angin emosi mendorong orang-orang baik saling melukai. Dan akhirnya, petir provokasi pun datang. Petir tidak menciptakan badai, ia hanya menyulut yang sudah ada. Provokator zaman ini, akun anonim, potongan narasi, judul sensasional. Mereka muncul singkat, namun suaranya cukup untuk membuat umat saling menyerang. Setelah badai berlalu, tak ada yang benar-benar menang. Yang tersisa hanya persaudaraan yang retak, luka batin yang panjang, penyesalan yang datang terlambat. Layaknya Perang Jamal, badai berhenti, tapi bekasnya tinggal lama. Jika badai lahir dari awan yang dibiarkan, maka tugas kita hari ini adalah membersihkan langit sebelum gelap, tahan jari sebelum berbagi, jernihkan hati sebelum membela, cari damai sebelum merasa paling benar. Perang Jamal mengajarkan, bukan semua badai datang dari niat buruk. Sebagian datang dari hati baik yang terlambat menahan diri. Semoga Allah menjadikan kita penjaga langit umat, bukan penambah awan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.